Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'du. Yang terhormat Direktur Polindo Bapak Dr. Haji Nuryati, Ibu Ketua Yayasan, dan mas-mas, mbak-mbak, staf maupun karyawan Polindo yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih indah. Semoga pertemuan kali ini ada hikmah untuk kita bersama, amin ya rabbal alamin. Salawat atas salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, pesan saya yang pertama, kalau ada nama Nabi Muhammad disebutkan tolong dijawab ya. Jadi dimanapun kapanpun, supaya tidak berlaku rohima anfu rajulun, sungguh celaka, zakartu intahu walam yusolli alaih, dia mendengar namaku disebut tetapi tidak menyambutnya ya. Semoga setiap kali nanti di mana saja, kapan saja ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi ya. Nah, jamaah sekalian, saya sebut jamaah saja biar lebih akrab ya. Kita bisa bayangkan kalau Al-Quran nggak diturunkan, Nabi Muhammad itu ada yang menyebutnya 3 tahun, ada yang menyebutnya 5 tahun untuk berkhalwat di Gua Hira. Bayangan adik-adik sekalian, jamaah yang belum pernah ke Tanah Suci, bahwa gua itu di bawah, pasti itu bayangannya. Ternyata gua itu di puncak gunung. Gua Hira itu ada di puncak gunung, ketinggiannya 580 meter di atas permukaan air laut. Jadi ketinggian 580 meter. Gunungnya namanya Jabal Nur ya. Nabi Muhammad, Anda bisa bayangkan, gunung itu tentu belum ada jalan setapak. Saat itu saya awal naik gunung Jabal Nur itu, Masya Allah, memilih jalan itu antara batu ini diinjak nanti kira-kira jatuh apa tidak. Tapi ternyata meskipun batunya bergerak nggak jatuh. Itu yang pertama kelebihannya Jabal Nur ya. Bayangan saya betapa beratnya Kanjeng Nabi yang selama hampir 3 atau 5 tahun berkhalwat di dalam Gua Hira, di mana konon kabarnya Siti Khadijah, suami istri tercintanya, setiap 7 hari sekali naik mengirimkan perbekalannya. Anak muda yang semangat betul itu Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali naik turun seorang anak, kita bayangkan. Saya saat itu masih berumur 41 tahun. Itu berat rasanya. Betapa beratnya Kanjeng Nabi untuk mencari
langkah apa yang harus kita ambil setelah melihat kondisi akhlaknya para kaum kafir Quraisy seperti itu. Karena itu kan Nabi diutus itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlaknya orang saat itu sudah rusak. Karena rusaknya akhlak itulah hanya Nabi tidak bisa menyelesaikan sendiri. Harus ada campur tangan dari pihak lain. Yang tentu tidak tahu bahwa Allah itu ada di situ, Allah ada di mana-mana, belum tahu. Muhammad belum kenal Allah secara dasarnya belum, tapi tentu jiwanya sudah pasti kenal. Ya. Jadi aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Saat itu siapapun yang punya anak perempuan dibunuh hidup-hidupan. Bayangkan kalau dunia tidak ada perempuan. Saat itu juga ketika panen gandum mereka membuat Tuhannya sendiri. Dari gandum jika musim paceklik Tuhannya dimakan sendiri. Ini yang membuat kadang-kadang Sayyidina Umar terpingkal-pingkal, tertawa. Iya, kok bisa Tuhan saya makan sendiri? Kok bisa saya membuat Tuhan ya? Itu kata Sayyidina Umar. Sebaliknya terkadang nangis betul. Ingat bagaimana kejamnya Sayyidina Umar, anak perempuannya dikubur hidup-hidupan. Nah, itu yang membuat hati Nabi Muhammad semakin hari semakin menangis. Bagaimana mengangkat derajat kaum Quraisy yang ada di tanah Mekah ini. Berkhalwatlah, bersemedi kalau orang Jawa mengatakan. Orang Indonesia bertapa. Tapi tentu tapanya semedinya Muhammad tidak seperti orang Jawa, orang kita sekalian. Yang pasti menyendiri. Sehingga kalau kita ini ingin mencari hidayah, ya menyendiri. Jangan cari hidayah di mall, jangan. Apalagi di kuburan. Wah, no. Cari hidayah kok di kuburan, tidak ada. Ya itu Kanjeng Nabi berkhalwat di Gua Hira. Saat itu tentu Muhammad tidak pernah berpikir akan kedatangan tamu. Di mana di tempat yang cukup gelap gulita malam hari hadirlah sesosok makhluk Allah yang bernama Jibril menampakkan diri kemudian menyampaikan dengan kalimat Iqra ya Muhammad. Bingung Muhammad ini, ma'ana biqori'in, aku tidak bisa membaca. Muhammad Iqra, loh kok tahu nama saya? Siapa kamu ini? Ma'ana biqori'in. Sampai ketiga kalinya dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanya dengan satu kata Iqra itu Muhammad dilantik menjadi seorang rasul. Pelantikannya luar biasa, bukan di gedung mewah, bukan. Di atas gunung, di dalam gua. Saat itu Muhammad menggigil, bingung apa yang harus dilakukan dengan firman sang Iqra ini. Nah, jamaah sekalian, kata-kata Iqra ini yang menggelitik hati saya ketika saya mengajar adik-adik mahasiswa. Mahasiswa sekarang ini kalau diajar kan nggak bawa buku, jadi kayak orang pinter, bawanya laptop atau HP. Nggak tahu ketika dosennya ngajar itu dia berhubungan dengan dosennya atau dengan dunia luar. Masa dilihat satu persatu kan tidak mungkin. Dosennya ngobrol, ngomong sendiri, mahasiswanya asik dengan dunianya masing-masing. Begitu ulangan, tidak satu soal pun terjawab. Itu mahasiswa sekarang. Semoga tidak tiba pada Polindo, insya Allah, amin. Apa yang ada di balik kata Iqra ini? Saya sampaikan pada mereka, mohon maaf, Anda jangan mengatakan pinter, Anda jangan merasa bisa dan tahu meskipun Anda tamatan S1, S2, S3 kalau Anda tidak punya hobi membaca.
Mohon maaf kalau kalimat saya salah. Jangan Anda merasa tahu. Kalau misalnya saya sebagai seorang guru belajar ilmu jiwa, kalau hanya ilmu itu saja yang saya pelajari, yang saya buka, jangan Anda ngomong tahu. Ilmu jiwa cukup banyak. Ada ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa anak, ilmu jiwa macam-macam. Di sini ada tokohnya, saya nggak berani ngomong nanti saya salah. Ada seorang psikolog di sini. Anak saya itu sama juga dari psikologi UNER. Saya beritahu, Mbak, kamu belajar ilmu jiwa untuk saat-saat ini bagus. Mengapa? Banyak orang stres sehingga membutuhkan pendamping atau konsultan untuk menangani dirinya sendiri. Andai kata, saya ngomong anak saya begitu, ilmu jiwamu itu dibarengi dengan ilmu agama, sangat luar biasa. Yakin luar biasa. Ya. Jadi ilmu agama itu bisa menyelesaikan semua masalah. Bisa-bisa. Nah, kembali lagi pada Iqra. Saya ngomong mahasiswa saya, jangan mengaku dan merasa tahu kalau kamu tidak punya hobi membaca. Ilmu yang kita pelajari pada fakultas kita masing-masing sangat terbatas. Mungkin ilmu manajemennya hanya manajemen saja. Tahukah di balik ada ilmu yang lainnya? Makanya saya sering mengatakan begitu. Coba pikir kembali, hobi membaca WA sekarang dibalik. Ya, tidak bisa. Tanpa Iqra kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Tanpa Iqra kita tidak mampu menjadi hamba yang soleh, solihah. Bacalah. Apa Pak yang harus dibaca? Ya Allah, ada firman yang namanya yang ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis banyak. Wabil khusus adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Itu induknya. Induk panduan orang Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau itu sudah kita baca, Al-Quran itu dibaca saja, membawa hikmah untuk kita. Apalagi kalau kita tahu maknanya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bahkan ruangan ini begitu mungkin secara fisik sempit, tapi karena sering digunakan membaca Al-Quran, maka ruangan yang sempit itu terasa luas. Silakan Anda melihat atau masuk ke rumah seseorang teman yang di dalamnya biasa dibaca Al-Quran dan yang biasa tidak dibiasakan baca Al-Quran, jauh beda. Yang membuat kesan adalah hati, ya, hati. Saya tidak mencontohkan diri saya, tapi ada seorang teman yang bertanya ke saya, Pak Nafik, rumahnya ukurannya berapa? Sekian kali sekian. Loh, tapi kok kelihatan luas ya? Itu kata mereka. Sempit rumah saya, rumah RSS, rumah sangat sempit sederhana, kan? Sempit sekali. Tapi kesan itu muncul ketika seseorang yang di dalam hatinya mengerti akan fadilah Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu bis-sholati dengan sholat-sholat sunnah tentunya. Ya. Yang wajib harus ke masjid. Wa qiraatil Quran, dan baca Al-Quran. Nah, ini menjadi sinar tersendiri yang tentu secara fisik mungkin material, cuma baca begitu, masa sih? Karena belum pernah membuktikan. Nah, tadi dikatakan oleh Bapak Direkturnya bahwa insya Allah semuanya akan bisa umroh, tapi jangan bareng-bareng, nanti kan kosong kantornya. Saya kira semuanya pengen ya, mau enggak saya beri amalan? Dulu kan sudah pernah saya sampaikan, belum diamalkan ya kira-kira? Oh belum, atau lupa? Buka surat Al-Qasas ayat
ayat 85. Silakan dibuka. Ayat ini diberikan oleh Syekh Muhammad dari Mekah sana kepada Pak Yai saya. Pak Yai saya difadilahkan kepada saya. Saya ngomong kobil itu saya terima. Al-Qasas 85. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana larotuka ila ma'ad. Itu kalimatnya. Moga bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana larotuka ila ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Nah, kalau mau cari artinya, Anda sudah tahu artinya. Ya, silakan dibaca, dibuka artinya. Ma'had kita di mana? Ada di sana. Pemondokan kita di mana? Ada di tanah suci. Pemondokan umat manusia di mana? Di Jabal Nur. Oh bukan, sorry, di Jabal Rahmah. Tempat bertemunya bapak kita Adam dan Ibu Hawa setelah sempat keluar dari surga. Bertemunya di Jabal Rahmah. Apa kata Syekh Muhammad? Bacalah 11 kali setiap habis sholat subuh dan asar atau maghrib. Artinya pagi sore. Terserah, mau asar boleh, mau maghrib boleh, tapi subuhnya tidak bisa digantikan. Ya. Alhamdulillah. Ya barangkali itu sarana. Saya bisa berkali-kali ke sana. Ya. Katanya Pak, berapa kali Pak? Tidak usah dihitung, garain nanti apa namanya sombong nanti. Ya sudah berkali-kali pokoknya. Ya. Nah, itu bagian dari ilmu fadilah. Fadilahnya apa? Itu fadilahnya. Kita bisa haji berkali-kali, umroh berkali-kali, ke tanah suci berkali-kali. Ya. Itu kita membaca baru satu ayat. Ya. Baru satu ayat. Ya. Karena ini saya berikan kepada Anda sekalian, karena Anda punya keinginan yang kuat untuk ke tanah suci, untuk umroh, silakan dibaca, diamalkan, diistiqomahkan. Ya. Nah, karena itu jemaah sekalian, hadirin sekalian, saya sampaikan, mohon, ayo kita sering membaca. Jangan hanya terpaku pada ilmu dunia. Jangan. Kalau boleh saya cerita, saya ini bukan siapa-siapa. Gelar saya tidak seperti yang disampaikan tadi itu. Mbok tekondi ku gelar itu. Saya ini guru SD asli. Tapi orang tidak percaya bahwa saya guru SD. Saya tidak pernah mondok. Tidak satu orang pun yang percaya bahwa saya tidak pernah mondok. Tapi saya mencoba untuk sadar diri bahwa setelah saya tamat S1 tahun 86, saya justru semakin bodoh. Semakin bodoh. Mengapa? Saya ilmu ini tidak tahu, ilmu itu tidak. Saya terlalu egois untuk memperdalam ilmu-ilmu yang saya geluti dengan bidang saya sendiri sebagai seorang guru. Itu egois ya namanya. Banyak di antara kita, mohon maaf, ilmu dunianya sudah S1, S2, S3 bahkan. Ilmu akhiratnya masih SD. Ini yang perlu saya sampaikan pada Anda sekalian, juga pada mahasiswa saya. Dengan cara apa? Iqra. Bacalah. Suatu ketika, sekedar cerita, begitu wisuda tahun 86, saya tidak tambah senang. Setelah acara wisuda, teman saya sudah syukuran, makan-makan dan sebagainya. Seminggu setelah itu saya menangis tanpa sebab. Menangis betul saya. Akhirnya saya pulang ke kampung, ngomong ibu saya, manggil saya, Mbok, kenapa kamu tiba-tiba kok menangis seperti ini? Kata ibu saya begitu. Mbok, tidak tahu saya kok sedih begini. Loh,
Lah katanya sarjana itu sudah pinter, kok nangisan? Saya dilokkan ibu saya begitu. Saya diem, apa yang harus saya omongkan, saya bingung saya. Karena akhirnya mbok saya ngomong, nek wis bingung koyok ngono kuwi, bingung tanpa sebab, wis wudu, sholat, ndang turu. Sudah, saya balik ke Surabaya. Saya laksanakan perintah ibu saya itu. Habis sholat isya, lihat TV dan seterusnya, saya ambil air wudu, sholat. Terus pokoknya sholat 2 rakaat, saya tidak tahu sholat apa. Tidur. Mimpinya cuma 1. Wis maca buku. Ya Allah, saya suruh baca buku apa lagi? Sombong saya keluar. Saya sudah sarjana, sudah wisuda saya. Besok saya ulangi lagi. Mimpinya sama dengan kalimat yang sama, tapi agak keras. Wis maca buku. Saya bangun. Wah, buku apa lagi yang harus saya baca ini? Hari ketiga, kalimatnya sama yang ngomong ibu saya sendiri. Kamu kan saya suruh baca buku. Ya Allah, nangis saya. Sejak hari itu paginya, semua buku mata kuliah yang saya geluti selama ini saya buang. Saya beralih, dulu ada namanya toko buku Syariagung, Tunjungan. Saya pulang ngajar jam 12 sampai tutupnya toko, saya ada di toko buku itu. Saya baca buku. Semakin hari saya semakin bodoh. Justru orang yang hobi membaca itu tidak merasa pinter. Semakin bodoh. Ada ilmu begini saya tidak tahu, ada ilmu itu. Kenapa? Ternyata Iqra itu luar biasa. Iqra itulah yang membuka hati saya untuk dekat kepada Allah, dekat dengan Allah. Sejak saat itu saya merasa dekat dengan Allah. Yang selama ini terus terang aja, saya jauh. Kadang-kadang sholatnya asal sholat dan lama tidak pernah ngaji Al-Quran. Saya baca buku, baca lagi ini, Masya Allah. Itu bagian dari Iqra. Karena itu dimanapun kita berada, untuk diri sendiri, saya selalu untuk membaca buku, selalu membaca buku. Wabil khusus yang sudah tamat S1, S2, ilmu dunia sudah digeluti, cobalah ilmu agama dicari. Hidayah itu tidak bisa ditunggu karena kita ini bukan ulama, bukan wali, apalagi nabi, bukan. Harus dicari. Lewat mana? Sumbernya salah satunya sekarang tinggal membaca. Ya. Semakin banyak kita membaca buku, fa insya Allah otak kita tidak akan keberatan menerima hasil bacaan kita. Insya Allah begitu. Karena itu sekali lagi lewat media yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya sendiri, Anda sekalian, silakan cari buku referensi tentang hati, tentang psikologinya, ilmu jiwanya, supaya jiwa kita tenang. Ketika kita masih muda ditinggal pacar, barangkali tidak usah bunuh diri. Ketika ada COVID, ada kena PHK, kita tidak usah bingung. Karena apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Lewat apa? Lewat Iqra tadi itu. Fa insyaallah inilah yang dapat saya berikan. Sekali lagi, jangan bosan dan jangan malas untuk Iqra, karena dengan membaca fa insyaallah, kata pepatah sekarang, membaca adalah pintu gerbang pengetahuan. Tapi sekarang hobinya cuma membaca WA, bukan membaca kitab suci, bukan membaca ilmu. Ilmu apa saja tidak ada batasannya. Tetapi jika ilmu dunia sudah Anda geluti, Anda selesaikan, tinggal berpindahlah sekarang ke ilmu hati, ilmu akhirat,
supaya kita punya bekal ketika kita menghadap kepada ilahi Rabbi. Fa insyaallah demikian, sehingga sekali lagi tolong tidak salah jika Anda punya hobi membaca, tapi membaca WA-nya dikurangi. Ya. Jangan cari ilmu agama lewat Mbah Google, nanti khawatir salah firmannya, salah hadisnya. Karena itu yang terbaik membaca itu lewat mushafnya, tulisan cetaknya, bukan tulisan di alat komunikasi. Semoga ada guna manfaatnya. Demikian, mohon maaf Pak Nur yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya memotivasi Anda sekalian juga untuk diri saya sendiri, semata-mata untuk menambah wawasan kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Perlu dibuka pertanyaan jawab? Ya. Mumpung saya belum diturunkan ini. Tidak apa-apa, monggo. Ya, ada yang pinter awang. Tidak apa-apa. Sekali lagi tadi tolong Al-Qasas 85 jangan ditinggalkan. Yang kedua, mohon maaf, tadi saya sudah matur Bapak Direkturnya, usahakan dibuka dengan sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khotimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Ini sholawat Fatih ya. Nah, saya kira begitu. Mohon maaf atas segala kurangannya, barangkali kurang berkenan ya, karena kembali lagi saya juga manusia biasa, masih banyak kekhilafan dan kekurangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Allah, ampuni semua khilaf dan dosa kami selama ini ya Allah. Sungguh ya Allah kami sadar ya Allah banyak kekhilafan yang kami lakukan dan berbuat ya Allah. Tidak sebanding ya Allah dengan amaliyah kami selama ini. Sementara sungguh banyak kenikmatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, tidak sebanding dengan amalan-amalan kami sebagai wujud syukur kami kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni khilaf kami dan dosa kami selama ini ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang soleh solihah ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikan nur hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Berikan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Bukalah pintu hati kami untuk menerima hidayah-Mu ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk selalu bisa membaca ayat-ayat-Mu ya Allah, baik yang tertulis maupun yang tersebar di permukaan bumi ini ya Allah, untuk wujud syukur kami kepadamu ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Jangan Kau biarkan kami ya Allah berkelimangan dengan dosa karena kebodohan kami, karena kelalaian kami. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang bodoh ya Allah. Di tengah-tengah kelemahan dan kebodohan kami itu, berikan kami kekuatan akidah ya Allah. Berikan kami kekuatan akidah ya Allah. Berikan kami hidayah-Mu ya Allah, agar kami bisa melangkahkan kaki sesuai dengan tuntunan-Mu ya Allah, sebagaimana contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, berikan, bukalah pintu hati kami untuk menerima hidayah-Mu. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami ya Allah, urusan tugas-tugas kami ya Allah, urusan pribadi kami ya Allah. Kepada kami yang belum punya jodoh, berikan jodoh yang soleh solihah ya Allah, yang bisa menjadi pemimpin, menjadi imam dalam rumah tangga kami,
Berikan kami jodoh yang solihah ya Allah, yang bisa menghasilkan anak turun yang soleh solihah untuk meneruskan langkah-langkah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukalah ya Allah rezeki untuk kami semua. Mudahkan ya Allah rezeki kami ya Allah. Allahumma rizukna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Warzuqna ya Allah ziyarata ilal Makkah wal Madinah, dan berikan kami semua ya Allah kesempatan untuk ziarah ke tanah suci-Mu ya Allah, Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, serta berikan kesempatan kami untuk sowan di rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah, marrotin ba'da marrotin, karrotin ba'da karrotin, berulang-ulang kali ya Allah, berulang-ulang kali ya Allah, baik dalam haji maupun umroh ya Allah. Allahumma ya Allah ija'al umratana umratan mabrura ya Allah, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa dhanbana dhanban maghfura, wa amalana amalan sholihan maqbula, wa tijaratana tijaratan tabur, ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur, ya Allah waj'alna min awliyaika wa min ahli ta'atika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Rabbal Masy'aril Haram, ya Rabbal Masy'aril Haram, yassir lana ziyarata ila baitikal haram, mudahkan langkah kami ya Allah untuk ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya Allah. Mudahkan langkah kami, mudahkan langkah kami ya Allah, ridhoi langkah kami semua ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya qadiyal hajat, ikdi kulla hajatina ya Allah, ikdi hajati lembaga Polindo ini ya Allah bersama karyawan-karyawannya ya Allah. Ya Allah ya qadiyal hajat, ikdi kulla hajatina ya Allah, mudahkan hajatnya lembaga Polindo bersama karyawannya ya Allah. Ya Allah fi darajat irfa' darajatina fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah ya sami'u du'a, Allahumma bi barakati du'ai fil multazam ya Allah, wa fil arafati ya Allah, wa fil rawdati ya Allah. Taqabbal kulla du'aana ka du'ai nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal kulla du'aana ya Allah kama qauluka ud'uni astajib lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.